Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kalian lancar, hati kalian tenang, dan semua impian yang kalian perjuangkan bisa terwujud. Amin. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh makna tentang seorang pria yang di malam takbiran seharusnya merayakan kemenangan bersama keluarganya, tetapi justru dihantui oleh dosa yang tak bisa ditebus. Tentang kejatuhan yang datang begitu cepat dan sebuah keluarga yang harus menghadapi kenyataan pahit di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Apa yang sebenarnya terjadi di malam takbiran itu? Bagaimana kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya? Dan bisakah mereka menata kembali hidup mereka setelah kehilangan segalanya? Tapi sebelum kita masuk ke cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan kalau kalian punya pendapat atau pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita hari ini. Gema takbir berkumandang di seluruh penjuru kota, menyelimuti malam dengan suasana penuh syahdu. Dari kejauhan, suara beduk bertalu-talu, menandakan bahwa esok hari umat muslim akan merayakan Idul Fitri. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, Rudy terduduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke layar ponselnya yang bergetar tanpa henti. Panggilan tak terjawab dan pesan-pesan masuk memenuhi notifikasi di layar. Hampir semuanya berasal dari nomor-nomor yang dikenalnya karyawan, kepala keuangan, bahkan beberapa rekan bisnisnya. Namun, ia tak bernyali untuk membalas satupun. Rudy, pria berusia 45 tahun, adalah direktur utama PT Sentosa Jaya, sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil. Berkat kepemimpinannya, perusahaan itu berkembang pesat, memberinya kekayaan yang melimpah. Namun, di balik keberhasilannya, ada keserakahan yang menggerogoti dirinya perlahan-lahan. Di sebelahnya, istrinya, Lestari, seorang wanita anggun berusia 40 tahun, tengah sibuk menata kue-kue lebaran di atas meja marmer. Ia adalah wanita yang selalu tampil sempurna di hadapan orang lain, dikenal sebagai istri pengusaha sukses yang dermawan. Namun, di balik senyumnya, ia tak benar-benar memahami suaminya. Ia hanya tahu bahwa Rudy adalah seorang pria ambisius yang bekerja keras untuk keluarganya. Dua anak mereka, Dani 17 tahun dan Sari 10 tahun, berlarian di halaman depan, sesekali meledakkan petasan kecil yang mereka beli siang tadi. Dani adalah remaja yang sedang dalam fase pemberontakan, sering membangkang terhadap perintah ayahnya yang keras. Sementara itu, Sari, gadis kecil yang ceria, masih terlalu polos untuk memahami apa yang sedang terjadi di keluarganya. Rudy mengusap wajahnya yang mulai basah oleh keringat dingin. Dadanya terasa sesak, bukan karena udara malam yang gerah, tetapi karena bayangan dosa yang kini menghantuinya. Sejak 2 bulan lalu, ia telah mengambil keputusan fatal. Ia menggelapkan dana THR karyawan perusahaannya, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar hak mereka menjelang Lebaran. Uang itu ia pakai untuk menutup kerugian investasi bisnis sampingan yang gagal, juga untuk membayar cicilan rumah mewah ini, serta kendaraan-kendaraan mahal yang ia beli demi gengsi. Awalnya ia yakin bahwa semuanya akan tetap berjalan lancar. Laporan keuangan telah ia manipulasi, dan dengan posisinya sebagai direktur utama, ia merasa tak ada yang bisa menentangnya. Namun, ia salah besar. Sejak pagi tadi, puluhan karyawan mulai mempertanyakan mengapa mereka belum menerima THR. Beberapa dari mereka bahkan berani menghubungi langsung kepala keuangan, yang tentu saja tidak bisa memberikan jawaban pasti. Seiring waktu berlalu, ketidakpuasan berubah menjadi amarah. Rumor mulai menyebar bahwa sekelompok karyawan akan datang langsung ke rumahnya malam ini, menuntut kejelasan. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia menoleh ke arah jendela, memperhatikan keadaan di luar rumah. Meski pagar tinggi mengelilingi kediamannya,
Ia tak bisa menepis rasa takut yang semakin besar. "Kamu kenapa, Mas?" Suara Lestari yang lembut membuyarkan lamunannya. Rudi tersentak. "Gak apa-apa," jawabnya singkat, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Tadi aku dengar ada masalah di perusahaan. Kenapa ada banyak telepon yang masuk?" Lestari mengernyit mencoba membaca ekspresi suaminya. Rudi terdiam sejenak. Ia tahu, cepat atau lambat, istrinya akan tahu juga. Namun untuk saat ini, ia tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Cuma masalah biasa, staf-staf itu memang selalu ribut menjelang Lebaran. Katanya dengan nada dibuat-buat santai. Lestari menatap suaminya dengan curiga, tapi ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah. "Kalau memang gak ada apa-apa, ya sudah. Aku mau siap-siap dulu, nanti malam kita kumpul sama keluarga," katanya sebelum beranjak pergi. Begitu Lestari menghilang ke dalam kamar, Rudi kembali menatap ponselnya. Ia ragu-ragu, tetapi akhirnya ia membuka salah satu pesan terbaru dari Kepala Keuangan Pak Darman. "Pak, mohon maaf, saya nggak bisa menahan mereka lebih lama. Beberapa karyawan sudah berkumpul dan berencana mendatangi rumah Bapak malam ini. Saya juga mulai mendapat ancaman dari beberapa orang. Tolong segera lakukan sesuatu sebelum ini semakin parah." Rudi merasakan keringat dingin kembali mengalir di pelipisnya. Tangannya bergetar saat ia mencoba mengetik balasan, tetapi sebelum ia sempat mengirimkan apapun, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. Ia membeku, ketukan itu tidak terdengar seperti tamu biasa yang datang bersilaturahmi. Itu adalah ketukan penuh kemarahan. Dari balik jendela, Rudi bisa melihat beberapa pria berdiri di luar pagar rumahnya. Mereka bukan sanak saudara atau rekan bisnis. Mereka adalah karyawan, perusahaannya orang-orang yang telah ia khianati. Dan mereka datang untuk menuntut keadilan. Suasana malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Gema takbir yang berkumandang dari masjid-masjid seolah tenggelam oleh suara teriakan di luar pagar rumah Rudi. "Pak Rudi, keluarlah. Kami hanya menuntut hak kami. Uang THR kami kemana? Kami juga ingin merayakan Lebaran dengan keluarga." Sekelompok pria berjumlah belasan orang berdiri di depan rumah mewah itu. Beberapa di antara mereka mengenakan seragam kerja PT Sentosa Jaya. Wajah mereka penuh amarah, dan beberapa bahkan mengepalkan tangan, menuntut jawaban atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Di dalam rumah, Rudi berdiri di balik tirai jendela, mengintip keadaan di luar dengan napas memburu. Pikirannya kacau. Ia tidak menyangka bahwa keadaan akan seburuk ini. Ia berpikir karyawan hanya akan menggerutu dan akhirnya pasrah, seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ada keterlambatan pembayaran. Tapi kali ini berbeda. "Mas, suara ribut-ribut di luar itu apa?" Rudi menoleh cepat. Lestari berdiri di ambang pintu ruang tamu dengan tatapan penuh selidik. "Itu, cuma orang-orang yang protes soal perusahaan," jawab Rudi, berusaha terdengar tenang. Lestari mengerutkan kening. Kenapa mereka protes sampai datang ke rumah segala? Apa ada masalah besar? Rudi terdiam. Ia tahu ia tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Namun, sebelum ia sempat menyusun jawaban, suara benturan keras terdengar dari luar. Brek! Pintu gerbang besi rumah mereka diguncang keras oleh beberapa karyawan yang semakin kehilangan kesabaran. "Pak Rudi, kami sudah bekerja keras sepanjang tahun, tapi kenapa hak kami dirampas?" Suara-suara marah terus terdengar, menggema di halaman rumah yang biasanya sunyi. Lestari berlari ke jendela dan melihat kerumunan itu. Ia menoleh tajam ke arah suaminya. "Mas, ini bukan protes biasa. Ini serius. Gak ada yang perlu dikhawatirkan, Tar. Aku bisa menyelesaikan ini," jawab Rudi, meski suaranya terdengar jauh dari meyakinkan. Namun, Lestari sudah menangkap ketakutan di wajah suaminya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan Rudi. Sementara itu, Dani dan Sari yang sedang bermain di halaman belakang mendengar keributan dan berlari masuk ke dalam rumah. "Ayah, kenapa di luar ramai sekali?" tanya Dani dengan nada cemas. "Tidak usah ikut campur, masuk ke kamar sekarang,"
bentak Rudi dengan nada yang membuat Dani dan Sari terkejut. Lestari semakin curiga. Rudi bukan tipe ayah yang suka membentak anak-anaknya tanpa alasan yang jelas. Di luar, kerumunan semakin tidak terkendali. Beberapa orang mulai menggedor pagar dengan benda keras, sementara yang lain meneriakkan ancaman. Kalau uang kami tidak dikembalikan, kami tidak akan pergi. Pak Rudi pengecut, bersembunyi di rumah mewah sementara kami menderita. Kepala keamanan perumahan akhirnya datang mencoba meredakan situasi. Bapak-bapak, mohon tenang. Ini perumahan elit, jangan buat keributan. Namun, seorang pria bertubuh besar, yang dikenal sebagai Sarman seorang karyawan lama, di PT Sentosa Jaya melangkah maju dan menatap tajam petugas keamanan itu. Pak, kami juga manusia. Kami hanya menuntut hak kami. Pak Rudi telah menggelapkan THR kami. Kalau dia tidak keluar, kami akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Di dalam rumah, Lestari membelalakan mata. Mas, apa yang barusan mereka bilang? THR. Menggelapkan uang, Rudi tak mampu menjawab. Matanya bergerak liar, mencari alasan, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Lestari mundur selangkah. Mas, tolong jawab aku. Ini benar? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudi merasa dirinya benar-benar terpojok. Dan ia tahu, kebohongannya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Suasana di luar rumah masih dipenuhi teriakan karyawan yang menuntut hak mereka. Teriakan itu bercampur dengan suara gema takbir dari masjid-masjid sekitar, menciptakan kontras yang ironis di malam penuh berkah ini. Di dalam rumah, Lestari menatap suaminya dengan mata yang semakin tajam. Wajahnya masih menyeratkan keterkejutan, tetapi amarah mulai membara di hatinya. Mas, aku tidak akan bertanya lagi. Aku ingin melihat laporan keuangan perusahaan sekarang juga. Rudi menelan ludah. Ia tahu, jika ia menyerahkan laporan itu, maka kebohongannya akan terbongkar sepenuhnya. Ia harus mencari cara untuk mengalihkan perhatian istrinya. Tar, tolonglah, ini bukan urusanmu. Aku akan menyelesaikannya, aku janji. Janji? Lestari tertawa sinis. Sejak kapan aku bisa percaya lagi pada janji-janji kosongmu, Mas? Aku sudah mencium ada yang tidak beres sejak tadi. Kalau kamu tidak menyembunyikan apapun, seharusnya kamu tidak takut memberikannya padaku. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Dani yang mengintip dari tangga menggenggam tangan adiknya, Sari, yang ketakutan. Mereka tidak pernah melihat orang tua mereka bertengkar sekeras ini. Namun, Lestari tidak peduli lagi. Ia bergegas ke ruang kerja Rudi, mengabaikan suaminya yang mencoba menghadangnya. Tar, berhenti. Kamu tidak perlu ikut campur. Namun, Lestari tidak mendengarkan. Dengan cepat, ia membuka laci meja kerja Rudi dan mulai mengobrak-abrik tumpukan dokumen yang ada di dalamnya. Tangannya gemetar saat menemukan beberapa lembar kertas dengan angka-angka mencurigakan. Matanya menyusuri laporan itu dengan cepat dan seketika tubuhnya menegang. Dana THR yang seharusnya dicairkan untuk karyawan telah dialihkan ke rekening pribadi atas nama Rudi. Ada puluhan transaksi mencurigakan yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar dana itu telah dipakai untuk membayar utang bisnis Rudi yang gagal, sementara sisanya digunakan untuk membeli barang-barang mewah yang kini memenuhi rumah mereka. Ya Allah, Mas, ini apa? Suara Lestari bergetar. Tetapi kini bukan hanya karena marah, melainkan karena rasa jijik terhadap apa yang baru saja ia temukan. Rudi yang berdiri di ambang pintu ruang kerja itu hanya bisa menunduk. Aku bisa jelaskan. Jelaskan, kamu pakai uang karyawan, Mas. Uang yang seharusnya mereka pakai untuk lebaran, untuk anak-anak mereka. Dan kamu malah menggunakan uang itu untuk menutup bisnis bodohmu. Lestari melempar kertas-kertas itu ke lantai, matanya berkaca-kaca. Ia tidak percaya bahwa suaminya, pria yang selama ini ia percayai, tega melakukan hal sehina ini. Berapa banyak yang sudah kamu ambil, Mas? Rudi masih diam. Aku tanya berapa? Bentaknya, suaranya bergetar karena marah. Dengan suara lirih, Rudi akhirnya menjawab 3 miliar.
Lestari membelalakkan matanya. Nafasnya tercekat. 3 miliar? Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah uang hasil keringat ratusan karyawan yang telah bekerja mati-matian di pabrik. Uang yang seharusnya mereka gunakan untuk membelikan baju baru untuk anak-anak mereka, untuk memasak makanan lebaran, untuk pulang ke kampung halaman. Lestari mundur selangkah, menatap suaminya seakan melihat orang asing. Ya Allah Mas, kamu tega sekali. Namun, sebelum Rudi sempat membuka mulutnya untuk membela diri, suara ketukan keras kembali terdengar dari pintu depan. Brak, brak, brak. Pak Rudi, jangan kira kami akan diam saja. Kami tidak akan pergi sampai Bapak memberi kami jawaban. Kini suara para karyawan semakin marah. Beberapa dari mereka bahkan mulai menggoyangkan pagar besi dengan lebih keras. Situasi di luar sudah diambang kekacauan. Lestari menoleh ke arah suaminya dengan tatapan dingin. Mereka tidak akan pergi, Mas. Mereka berhak mendapatkan uang mereka. Jadi sekarang aku tanya. Ia mendekati Rudi dan menatapnya tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudi tidak punya jawaban. Rudi duduk di kursi kerjanya dengan napas tersengal. Pikirannya berantakan, seakan-akan kepalanya siap meledak kapan saja. Di tangannya, ponsel terus bergetar, memunculkan pesan-pesan yang semakin membuatnya terpojok. Nomor tak dikenal. Rudi, kau pikir kami tidak tahu permainan kotormu? Uang yang kau curi bukan hanya milik karyawan, tapi juga milik orang-orang yang lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Siapkan uang itu sekarang, atau keluargamu yang akan menanggung akibatnya. Matanya membelalak. Dada Rudi berdegup kencang dan tangannya mulai berkeringat. Ia mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Lalu, pesan lain masuk. Nomor tak dikenal. Jangan coba-coba kabur. Kami tahu di mana engkau tinggal. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kaca rumah mereka dengan keras. Prang! Sebuah batu besar menembus jendela ruang tamu, membuat kaca pecah berserakan di lantai. Lestari yang masih berdiri di ambang pintu ruang kerja suaminya tersentak kaget. Ia segera berlari ke ruang tamu dan terkejut melihat pecahan kaca berserakan di atas karpet. Dari balik jendela, puluhan karyawan masih berdiri dengan wajah penuh amarah. Beberapa dari mereka mulai menggoyangkan pagar rumah dengan kasar, sementara yang lain berteriak semakin lantang. Keluarlah Rudi, jangan jadi pengecut. Kami tidak akan pergi sampai engkau membayar hak kami. Dani dan Sari yang sejak tadi mengintip dari tangga mulai menangis ketakutan. Ibu kita kenapa? Aku takut, rengek Sari sambil memeluk kakaknya. Lestari segera berlari ke arah mereka dan memeluk keduanya erat-erat. Rudi masih berdiri kaku di ruang kerjanya. Tangannya mengepal berusaha menenangkan diri. Namun pikirannya justru semakin kacau. Bukan hanya karena ancaman para karyawan, tetapi juga karena ancaman dari orang-orang yang lebih berbahaya. Dari luar, seseorang melempar amplop berwarna kokelat ke dalam rumah melalui jendela yang pecah. Amplop itu mendarat di lantai ruang tamu. Lestari menatapnya curiga, lalu meraih amplop tersebut dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya, isi amplop itu membuatnya tersentak. Di dalamnya terdapat beberapa foto-foto dirinya, Dani, dan Sari. Semua foto itu diambil dari kejauhan, seolah-olah ada seseorang yang telah mengawasi mereka selama ini. Namun yang lebih membuat Lestari ketakutan adalah satu foto di bagian paling bawah. Sebuah foto yang memperlihatkan dirinya dan anak-anaknya di depan sekolah Sari pagi tadi. Di bawah foto itu ada sebuah tulisan tangan dengan tinta merah. Kami bisa mengambil apapun yang kau sayangi kapan saja. Lestari merasakan tubuhnya melemas. Napasnya mulai memburu. Ia segera menoleh ke arah Rudi yang masih berdiri kaku di pintu ruang kerja. Mas, siapa mereka? Suaranya bergetar. Rudi mengalihkan pandangannya, enggan menjawab. Namun Lestari tak mau menerima kebisuan itu. Ia melangkah maju dengan wajah penuh emosi. Jawab aku, Mas, siapa mereka? Rudi mengusap wajahnya dengan kasar, lalu akhirnya mengakui dengan suara hampir berbisik. Aku berhutang pada orang-orang yang tidak seharusnya. Lestari menegang.
Orang-orang siapa? Rudy menggeleng. Semakin sedikit yang kau tahu, semakin baik. Jangan berani-berani menyuruhku diam. Suara Lestari naik 1 oktav. Ini soal keselamatan keluarga kita. Apa kamu sudah membawa kita ke dalam bahaya, Mas? Rudy tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, matanya kosong, seolah-olah baru benar-benar menyadari betapa dalamnya lubang yang telah ia gali sendiri. Lalu dengan suara serak, ia berkata, "Ya, aku sudah membawa kita ke dalam bahaya." Lestari merasakan tubuhnya lemas. Lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ia meraih sandaran kursi agar tetap berdiri tegak. Di luar, suara sirene mobil polisi mulai terdengar mendekat. Namun, alih-alih merasa lega, Rudy justru semakin pucat. Ia tahu musuh sebenarnya bukan hanya karyawan yang marah. Musuh sebenarnya adalah mereka yang bahkan tidak akan berpikir 2 kali untuk mengambil nyawanya. Di tengah malam takbiran yang seharusnya penuh kebahagiaan, rumah Rudy justru dipenuhi ketegangan. Suara sirene polisi bergema di luar, diiringi teriakan para karyawan yang semakin liar. "Tangkap dia, dia mencuri uang kami. Jangan biarkan dia lari, dia harus bertanggung jawab." Beberapa karyawan bahkan mulai melempar batu dan benda lain ke arah rumah. Satpam kompleks berusaha menenangkan mereka, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Di dalam rumah, Rudy berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Di hadapannya, seorang polisi berpakaian dinas menatapnya tajam. "Selamat malam, Pak Rudy. Kami dari kepolisian ingin berbicara dengan Anda." Lestari yang berdiri di samping Rudy menegang. Tangannya mengepal erat, berusaha memahami situasi. "Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya dicari polisi?" Tanyanya, meski dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Polisi itu membuka sebuah map dan menunjukkan surat panggilan. "Kami mendapat laporan mengenai dugaan penggelapan dana THR karyawan di perusahaan Anda. Kami perlu membawa Anda ke kantor polisi untuk dimintai keterangan." Lestari menoleh ke arah suaminya dengan tatapan tajam. "Mas, jadi benar semua ini?" Rudy menundukkan kepala, tak sanggup menatap istrinya. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Aku bisa menjelaskan," katanya lirih. Namun, sebelum ia sempat berkata lebih jauh, sesuatu di luar membuat situasi semakin kacau. Gedebuk, pagar rumah mereka akhirnya jebol. Puluhan karyawan yang marah langsung merangsek masuk ke halaman, berlari ke arah pintu rumah. Polisi yang berjaga segera mengambil tindakan. Beberapa dari mereka mengangkat pentungan dan mencoba menghalau massa. "Tolong tenang, ini masalah hukum, jangan bertindak sendiri," teriak seorang petugas. Namun kemarahan karyawan sudah membara. Beberapa dari mereka mendorong petugas, sementara yang lain berusaha masuk ke dalam rumah. Dani dan Sari yang sejak tadi bersembunyi di balik tangga, menjerit ketakutan. "Ibu, aku takut," tangis Sari pecah. Lestari segera berlari ke arah anak-anaknya dan memeluk mereka erat. Sementara itu, Rudy mundur perlahan ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, ini semua salahmu," bentak Lestari dengan suara bergetar. "Apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau tidak hanya menghancurkan hidup karyawanmu, tapi juga keluargamu sendiri." Namun, sebelum Rudy sempat menjawab, ponselnya kembali bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya dan membaca pesan baru yang masuk. "Nomor tak dikenal. Kami sudah memperingatkanmu. Sekarang bersiaplah menerima akibatnya." Belum sempat Rudy mencerna pesan itu, terdengar suara letupan dari luar. "Dor, dor." Suara tembakan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Karyawan yang marah langsung berhenti bergerak, sebagian mundur dengan wajah tegang. Salah satu polisi yang berjaga di halaman segera berbicara melalui radio. "Pusat, kami butuh backup. Ada indikasi ancaman bersenjata di lokasi." Lestari menoleh ke arah Rudy yang kini semakin pucat. "Apa ini? Siapa lagi yang kau rugikan, Mas?" Rudy tidak bisa menjawab, tenggorokannya terasa kering. Ia tahu, polisi bukan satu-satunya ancaman malam ini. Ada musuh lain yang lebih berbahaya. Lalu tiba-tiba, duar! Sebuah ledakan kecil terdengar dari luar.
Suasana semakin kacau. Lestari menjerit sambil memeluk anak-anaknya erat-erat. Para polisi segera bergerak, sementara karyawan yang tadi marah kini justru berlarian ketakutan. Seseorang entah siapa sudah menjadikan rumahnya sebagai target. Dan saat itu juga, Rudy sadar dosa yang telah ia perbuat bukan hanya soal uang. Ini lebih dari sekadar korupsi. Ini adalah dosa yang mungkin tak akan bisa ditebus seumur hidupnya. Takbiran berkumandang dari berbagai penjuru kota. Suara takbir itu menggema hingga ke setiap sudut rumah Rudy. Namun, bukan ketenangan yang terasa di rumah itu, melainkan ketakutan dan kecemasan yang semakin mencekik. Di ruang kerja yang remang-remang, Rudy duduk terpaku di kursinya. Napasnya tersengal, dadanya terasa begitu sesak, seperti ada beban berat yang menghimpit. Tangannya gemetar saat mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Aku harus menghubungi seseorang, gumamnya dengan suara terputus. Putus. Ia membuka daftar kontak, matanya mencari-cari satu nama yang bisa membantunya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, jari-jarinya melemah. Ponselnya terjatuh ke lantai dengan bunyi keras. Napasnya semakin berat. Ia menekan dadanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya meraih laporan keuangan yang ada di mejanya. Laporan yang penuh dengan angka-angka palsu, bukti dari dosa yang telah ia lakukan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Bagaimana ia dulu adalah seorang direktur yang disegani. Bagaimana ia dulu hidup dalam kelimpahan tanpa takut akan balasan dari perbuatannya. Kini, semua itu terasa hampa. Kekayaannya, statusnya, semua tak berarti saat ajal terasa begitu dekat. Brak! Pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Lestari berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kemarahan. Rudy, kau di mana? Apa yang sedang engkau rencanakan? Namun, kemarahannya seketika berubah menjadi kepanikan saat melihat suaminya terduduk di kursi dengan wajah pucat pasi, keringat membanjiri dahinya. Mas, ada apa? Lestari segera berlari mendekat dan mengguncang tubuh Rudy, tetapi suaminya hanya mampu menatapnya dengan mata nanar. Tangannya masih menggenggam laporan keuangan erat-erat seperti mencoba mengatakan sesuatu. Maaf, suara Rudy nyaris tak terdengar. Lestari menatap laporan yang digenggam suaminya dan menyadari sesuatu. Itu adalah dokumen yang ia temukan sebelumnya, bukti bahwa Rudy telah memanipulasi keuangan perusahaan. Matanya berkaca-kaca. Jadi ini yang membuatmu begitu ketakutan. Ini yang membuat kita dihantui ancaman. Suaranya lirih. Rudy ingin menjawab, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lirih yang hampir tak bisa dipahami. Dadanya semakin sesak, rasa sakitnya semakin menjadi. Mas, bertahanlah. Aku akan menelepon ambulans. Lestari meraih ponsel yang terjatuh di lantai dan dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi layanan darurat. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol, Rudy menggenggam tangannya lemah. Sudah terlambat. Matanya mulai kehilangan fokus, tubuhnya semakin melemah. Lestari menangis. Jangan bicara seperti itu, kau masih bisa diselamatkan. Tapi Rudy hanya tersenyum pahit. Ia tahu waktunya sudah tiba. Aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Air mata Lestari jatuh. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Aku marah padamu, aku kecewa, tapi aku tidak ingin kau pergi seperti ini. Suaranya bergetar. Takbir masih berkumandang di luar. Rudy menatap ke arah jendela, mendengar suara yang dulu selalu ia abaikan. Ampuni aku. Lalu, tangannya terkulai, lemas. Nafasnya terhenti. Matanya tertutup selamanya. Malam terakhir Rudy telah tiba. Subuh belum tiba ketika rumah Rudy sudah dipenuhi kepanikan. Lestari terduduk di lantai, menggenggam tangan suaminya yang sudah dingin. Tangisnya pecah, tetapi tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Rudy telah pergi, meninggalkan segalanya, keluarganya, perusahaannya, juga dosa-dosanya. Dani dan Sari yang baru saja terbangun dari tidurnya, berdiri di ambang pintu dengan wajah bingung. Mata mereka mencari-cari jawaban di wajah ibunya, tetapi yang mereka lihat
hanyalah kesedihan mendalam. "Ibu, ayah, kenapa?" Suara Dani bergetar. Lestari menoleh ke arah anak-anaknya. Ia ingin menjelaskan, tetapi suaranya tercekat. Bagaimana ia bisa mengatakan kepada mereka bahwa ayah mereka telah tiada? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ayah mereka meninggal bukan karena kecelakaan atau sakit biasa, tetapi karena dosa-dosanya sendiri yang menghancurkannya? Sementara itu, kabar kematian Rudy mulai tersebar dengan cepat. Salah satu asisten rumah tangga yang panik telah menelepon ambulans dan juga menghubungi beberapa kerabat. Dalam waktu singkat, berita ini menyebar ke kompleks perumahan dan akhirnya sampai ke telinga para karyawan perusahaan. Reaksi mereka beragam. Ada yang terkejut dan bersedih, terutama mereka yang masih memiliki sedikit rasa hormat kepada Rudy. Tetapi ada juga yang menganggap ini sebagai pembalasan dari perbuatannya. "Ternyata begini, akhirnya orang yang menipu kami," ujar seorang karyawan dengan nada dingin. "Allah tidak tidur. Lihatlah, dia pergi sebelum sempat menikmati uang yang dia curi," seru yang lain. Di media sosial, berita kematian Rudy langsung menjadi perbincangan hangat. Beberapa media online mulai memberitakan kepergiannya dengan berbagai spekulasi. Direktur perusahaan ternama meninggal di malam takbiran, dugaan korupsi TAR jadi penyebab depresi, Rudy Setiawan, direktur yang dituntut karyawannya, meninggal mendadak di rumahnya. Lestari tidak peduli dengan semua itu. Yang ia tahu, suaminya telah pergi dan kini ia harus menghadapi kenyataan seorang diri. Tak lama setelah ambulans datang, jenazah Rudy dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah serangan jantung akibat tekanan dan stres berat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau hal mencurigakan lainnya. Namun bagi sebagian orang, ini bukan sekadar kematian alami. Dia terlalu takut menanggung akibat perbuatannya, makanya jantungnya tidak kuat, bisik salah satu tetangga. Di rumah duka, beberapa keluarga dan kolega Rudy mulai berdatangan. Ibu Rudy, seorang wanita tua yang kini hanya tinggal sendiri di kampung, datang dengan wajah penuh kesedihan. "Anakku, kenapa secepat ini?" ratapnya sambil menggenggam tangan dingin putranya yang terbujur kaku. Namun, tidak semua tamu yang datang membawa simpati. Beberapa pengusaha yang pernah bekerja sama dengannya hanya datang untuk memastikan keadaan. Ada yang bahkan mulai membicarakan bagaimana nasib perusahaan setelah kepergian Rudy. "Perusahaan ini pasti goyah, apalagi dengan kasus yang belum selesai," ujar salah satu kolega bisnisnya. "Apakah keluarganya mampu membayar semua kerugian?" Yang lain menambahkan. Lestari yang masih berada di dekat jenazah suaminya mendengar bisikan-bisikan itu. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang hampir tumpah lagi. Rudy telah pergi, tetapi dosa-dosanya masih tertinggal. Dan kini, beban itu ada di pundaknya. Langit pagi masih kelabu ketika rumah Lestari mulai dipenuhi para pelayat. Suasana duka menyelimuti, tetapi tak semua yang datang membawa simpati. Di antara mereka ada yang berbisik-bisik, ada yang hanya datang untuk melihat keadaan, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan kemarahan. Di ruang tamu, Lestari duduk dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Rudy telah tiada. Namun, kesedihannya tak bisa bertahan lama karena satu persatu masalah mulai menimpanya. Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh amarah tiba-tiba masuk ke rumah tanpa permisi. "Mana Rudy? Mana orang yang telah mencuri hak kami?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Lestari terkejut dan segera berdiri. Beberapa pelayat juga menoleh ke arahnya. "Maaf Pak, suami saya sudah meninggal." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Namun, pria itu justru semakin marah. "Meninggal? Apa dengan kematiannya berarti semua masalah selesai? Kami ini punya keluarga Bu, kami butuh uang THR yang sudah jadi hak kami." Beberapa karyawan lain yang ikut datang mulai berseru. "Kami tidak peduli dia sudah mati atau belum, yang kami tahu dia korupsi dan meninggalkan kami tanpa apa-apa. Jadi sekarang siapa yang akan bertanggung jawab?"
uang kami di mana? Lestari semakin panik. Ia memandang sekeliling, berharap ada yang menengahi, tetapi kebanyakan orang hanya diam, tak ingin ikut campur. Dari belakang, Dani dan Sari yang mendengar keributan itu muncul dengan wajah ketakutan. "Bu, ada apa?" Suara Sari bergetar. Lestari langsung menarik anak-anaknya ke dalam pelukan. Saya tidak tahu apa-apa soal keuangan perusahaan. Saya hanya seorang istri yang tidak pernah ikut campur dalam urusan bisnis suami saya." Lestari akhirnya bersuara lebih keras. Namun, para karyawan tak mau tahu. "Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Kalian hidup enak dari uang hasil korupsi itu. Sekarang suami ibu sudah mati, jadi siapa yang akan membayar semua kerugian ini?" Lestari menangis. Ia tahu Rudi telah melakukan kesalahan besar, tetapi mengapa ia dan anak-anaknya harus menanggung akibatnya? Di tengah kekacauan itu, seorang pria dengan jas hitam datang membawa beberapa dokumen. Ia adalah seorang pengacara yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani kasus Rudi. "Bu Lestari, saya perlu berbicara dengan Anda secara pribadi," ujarnya dengan nada serius. Lestari mengangguk, lalu berjalan ke ruang kerja suaminya yang kini terasa kosong dan dingin. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Pengacara itu meletakkan dokumen di atas meja. Semua aset yang berkaitan dengan aliran dana korupsi telah dibekukan oleh pihak berwenang. Itu termasuk rekening bank, properti, dan kendaraan yang digunakan oleh keluarga Anda. Lestari membelalakan mata. "Maksud Anda, saya tidak punya uang lagi?" Pengacara itu mengangguk. "Betul, Bu. Untuk sementara, Anda dan anak-anak tidak bisa mengakses rekening apapun. Bahkan rumah ini pun bisa disita jika terbukti dibeli dengan uang hasil korupsi." Dunia Lestari seakan runtuh. Ia tak pernah bekerja, selama ini hidupnya bergantung pada Rudi. Kini, tanpa uang, tanpa penghasilan, bagaimana ia bisa bertahan? Lalu, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana kami bisa makan? Suaranya mulai bergetar. Pengacara itu menghela napas panjang. "Saya sarankan ibu segera mencari solusi. Jika memungkinkan, hubungi keluarga atau saudara untuk sementara waktu. Situasi ini akan semakin sulit dalam beberapa hari ke depan." Lestari terduduk lemas. Dosa Rudi tak hanya merenggut nyawanya, tetapi juga menghancurkan seluruh keluarganya. Ia menatap foto pernikahannya yang masih terpajang di meja kerja Rudi. "Kenapa engkau meninggalkan kami seperti ini, Mas?" Namun, tak ada jawaban. Yang ada hanya kebisuan dan kenyataan pahit yang kini harus ia hadapi sendirian. Lestari duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang semakin hari semakin sepi. Sejak kepergian Rudi, hidupnya berubah drastis. Dulu, rumah ini selalu dipenuhi suara canda anak-anak dan kenyamanan yang tak pernah ia sadari sebagai kemewahan. Namun kini, yang tersisa hanya keheningan dan beban berat yang harus ia pikul sendirian. Seminggu setelah kematian suaminya, masalah datang bertubi-tubi. Pihak perusahaan telah mengeluarkan surat resmi yang menyatakan bahwa seluruh aset keluarga Rudi akan disita sementara hingga kasus korupsi selesai diinvestigasi. Rekening bank mereka telah dibekukan, dan kini bahkan rumah tempat ia dan anak-anaknya tinggal pun terancam diambil alih. Lestari menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Sari dan Dani, kedua anaknya, duduk diam di sudut ruangan. Mereka terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk telah menimpa keluarga mereka. "Bu, kita masih bisa tinggal di sini kan?" tanya Sari dengan suara kecil. Lestari tersenyum pahit berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Iya sayang, kita masih punya waktu." Tapi ia tahu waktu yang dimaksud tidak akan lama. Hari berikutnya, Lestari memberanikan diri pergi ke perusahaan tempat Rudi dulu bekerja. Ia ingin bertemu dengan pihak manajemen dan meminta maaf atas semua kesalahan suaminya. Ia tahu permintaan maaf tidak akan mengubah keadaan, tetapi setidaknya ia ingin menunjukkan bahwa ia tidak lari dari tanggung jawab. Saat ia tiba di kantor, tatapan tajam langsung menyambutnya. Para karyawan yang dulu mengenalnya sebagai istri direktur kini memandangnya dengan kebencian.
Berani sekali dia datang ke sini, bisik seseorang di sudut ruangan. Lestari menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah ke ruang rapat, di mana para petinggi perusahaan telah menunggunya. Seorang pria parubaya yang dikenal sebagai Pak Herman, komisaris perusahaan, memandangnya dengan dingin. "Ada yang bisa kami bantu, Bu Lestari?" Lestari menarik napas dalam, lalu membungkukkan tubuhnya dalam-dalam. "Saya datang untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan suami saya. Saya tahu kata-kata tidak cukup untuk menggantikan kerugian yang telah dialami perusahaan dan para karyawan, tapi saya sungguh-sungguh menyesal." Ruangan itu hening sejenak sebelum seorang wanita dengan pakaian formal membuka suara. "Permintaan maaf tidak bisa mengembalikan uang yang telah hilang, Bu. Banyak karyawan yang harus merayakan Lebaran tanpa THR karena perbuatan suami Anda." Lestari menggigit bibir, hatinya perih mendengar kenyataan itu. "Saya tahu, Bu. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya akan melakukannya." Pak Herman menatapnya tajam. "Membantu? Apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Semua aset keluarga Anda telah dibekukan. Perusahaan sedang berusaha menstabilkan keuangan setelah kehilangan dana yang besar. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubah keadaan ini." Lestari terdiam. Air matanya hampir tumpah, tetapi ia menahannya. "Saya hanya ingin mencoba menebus kesalahan ini." Seorang pria muda, manajer keuangan perusahaan, yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Ada satu hal yang bisa Anda lakukan, Bu." Semua mata tertuju padanya. "Kami membutuhkan seseorang untuk membantu mengurus bagian administrasi keuangan yang masih berantakan akibat manipulasi yang dilakukan almarhum suami Anda. Kami tidak bisa mempercayakan ini pada orang luar karena terlalu sensitif. Jika Anda bersedia bekerja di sini dan membantu menyelesaikan dokumen-dokumen yang bermasalah, mungkin itu bisa dianggap sebagai bentuk tanggung jawab Anda." Lestari terkejut. Ia tidak menyangka akan diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, meskipun dalam kondisi yang sulit. Saya bersedia," jawabnya tanpa ragu. Hari pertama bekerja di perusahaan terasa berat bagi Lestari. Tatapan sinis dan komentar sarkastik dari para karyawan hampir membuatnya ingin menyerah. Istri koruptor kerja di sini? Apa tidak malu? Dia pikir bisa menebus dosa suaminya dengan bekerja di sini. Lestari menelan semua komentar itu dalam diam. Ia tahu ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Tugasnya tidak mudah. Ia harus memilah dokumen-dokumen lama, mencari tahu kemana perginya aliran dana yang hilang, dan melaporkannya kepada tim keuangan. Setiap lembar laporan yang ia baca adalah pengingat betapa dalamnya suaminya terjerumus dalam korupsi. Namun, di tengah segala kesulitan itu, ia menemukan secercah harapan. Ia mulai belajar banyak tentang manajemen keuangan, sesuatu yang selama ini ia abaikan ketika hidupnya masih bergelimang kemewahan. Malam harinya, setelah pulang kerja, ia menemukan Dani dan Sari sedang tertidur di sofa. Ia menyelimuti mereka, lalu duduk di meja makan, memandangi nasi dan lauk sederhana yang ada di piringnya. Dulu mereka makan di restoran mahal. Dulu ia tidak pernah berpikir tentang harga kebutuhan sehari-hari. Tapi sekarang, ia belajar menghargai setiap suapan makanan yang ia dapatkan. Ia menatap langit malam melalui jendela. Hidupnya memang telah berubah drastis, tetapi ia tidak akan menyerah. Untuk anak-anaknya, untuk harga dirinya, dan untuk menebus dosa yang suaminya tinggalkan. Setahun telah berlalu sejak malam tragis yang merenggut nyawa Rudi dan menghancurkan kehidupan keluarganya. Dalam setahun itu, Lestari telah melewati banyak hal penghinaan, kesulitan ekonomi, dan tekanan batin yang luar biasa. Namun, ia tidak menyerah. Kini, di pagi yang suci, saat takbir menggema di seluruh penjuru kota, Lestari berdiri di depan cermin mengenakan mukena putih bersih. Wajahnya lebih tenang, meskipun garis-garis kelelahan masih tampak di matanya. Hari ini adalah Lebaran pertama tanpa Rudi,
Tetapi ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan tenggelam dalam kesedihan lagi. Di ruang tamu, Dani dan Sari sudah menunggu dengan pakaian baru yang sederhana, tetapi rapi. Wajah mereka berseri-seri, berbeda dengan tahun lalu ketika mereka masih diselimuti kebingungan dan ketakutan akan masa depan mereka. "Bu, ayo berangkat ke masjid," ajak Dani sambil menggandeng tangan adiknya. Lestari tersenyum dan mengusap kepala mereka. "Ayo sayang, hari ini kita merayakan kemenangan, bukan hanya karena kita telah melewati Ramadan, tetapi karena kita juga telah melewati ujian yang berat." Setelah sholat Id, mereka kembali ke rumah kecil yang kini mereka tinggali. Setelah kehilangan aset mereka, Lestari dan anak-anaknya terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan yang jauh lebih sederhana dari rumah lama mereka. Namun, tidak ada keluhan dari Dani dan Sari. Mereka sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa besar rumah mereka, tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup dengan hati yang bersih. Di meja makan telah tersaji ketupat, opor ayam dan rendang buatan Lestari sendiri. Meskipun hidangannya lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi kali ini terasa lebih bermakna. Saat mereka bersiap untuk makan, terdengar ketukan di pintu. Lestari bangkit dan membukanya. Di depan rumah, berdiri beberapa mantan karyawan Rudi yang dulu pernah marah dan menuntut keadilan. Di antara mereka ada Pak Hendra, pria yang dulu meneriakinya di hari pemakaman Rudi. Lestari sedikit terkejut, tetapi ia mencoba tersenyum. "Silakan masuk Pak Ibu." Mereka saling menatap sebelum akhirnya Pak Hendra berbicara. "Bu Lestari, setahun lalu kami datang ke rumah ini dengan penuh amarah. Kami merasa dikhianati oleh almarhum suami Ibu. Tapi hari ini, kami datang untuk meminta maaf." Lestari mengerutkan kening. "Maaf? Untuk apa, Pak?" Pak Hendra menunduk. "Kami dulu terlalu larut dalam kemarahan sampai kami lupa bahwa ibu dan anak-anak juga menjadi korban. Kami melihat bagaimana ibu bekerja keras di perusahaan, bagaimana ibu tetap bertahan meskipun semua orang mencemooh. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang." Lestari terharu. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang dulu begitu membencinya kini datang dengan ketulusan. Seorang wanita lain, Bu Rina, ikut berbicara. "Kami juga ingin mengucapkan terima kasih. Berkat kerja keras Ibu, keuangan perusahaan perlahan mulai stabil kembali. Kami tahu Ibu tidak bertanggung jawab atas perbuatan almarhum, tetapi Ibu tetap berusaha memperbaiki kesalahan yang bukan Ibu lakukan. Itu bukan hal yang mudah." Mata Lestari mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, merasa beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai berkurang. "Terima kasih Pak Bu, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh dengan beban dosa yang bukan mereka lakukan. Saya ingin mereka belajar dari kesalahan ayahnya dan tumbuh menjadi orang yang jujur." Dani yang sedari tadi diam akhirnya berbicara. "Aku ingin jadi orang baik Bu. Aku ingin kerja keras sendiri, bukan karena uang orang lain." Sari mengangguk. Aku mau jadi dokter biar bisa nolong orang lain." Para tamu tersenyum, merasa bangga melihat anak-anak Lestari yang tumbuh dengan prinsip yang kuat. Pak Hendra menepuk bahu Dani. "Ayahmu memang pernah berbuat salah, Nak. Tapi kalian punya kesempatan untuk menebusnya dengan menjadi orang baik. Ingatlah selalu pesan ibumu." Kesimpulan, kebahagiaan yang baru. Setelah para tamu pulang, Lestari duduk bersama Dani dan Sari di teras rumah. Mereka menatap langit biru yang cerah, merasakan kedamaian yang lama mereka rindukan. "Bu, kita bahagia sekarang kan?" tanya Sari. Lestari tersenyum dan merangkul kedua anaknya. "Ya sayang, kita bahagia. Bukan karena harta, tapi karena kita telah belajar apa arti hidup yang sebenarnya." Dani mengangguk. "Kita tidak perlu kaya untuk bahagia ya Bu." Lestari menggeleng. "Yang kita butuhkan hanyalah hati yang bersih. Kerja keras dan kejujuran. Itu lebih berharga dari semua kekayaan di dunia ini." Di hari yang fitri ini, Lestari tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tapi setidaknya, ia sudah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik.
Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih. Lebaran tahun itu datang dengan suasana yang berbeda. Tidak ada lagi kemewahan seperti dulu, tidak ada pesta besar atau hadiah mahal. Namun bagi Lestari dan anak-anaknya, hari kemenangan kali ini jauh lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Di pagi yang cerah, Lestari mengenakan baju kurung sederhana. Sementara Dani dan Sari sudah siap dengan pakaian baru hasil tabungan mereka sendiri. Meskipun tak semewah dulu, senyum mereka lebih tulus. "Bu, ayo berangkat ke masjid," ajak Dani menggandeng tangan adiknya. Lestari tersenyum dan mengangguk. "Ayo sayang, hari ini adalah hari kemenangan kita." Sepulang dari sholat Id, rumah kontrakan kecil mereka mulai kedatangan tamu. Beberapa mantan karyawan Rudi datang, tidak dengan amarah seperti setahun lalu, tetapi dengan wajah yang lebih lembut. Pak Hendra, salah satu karyawan lama, menundukkan kepalanya. "Bu Lestari, kami tahu setahun terakhir ini tidak mudah bagi ibu dan anak-anak. Kami juga sadar bahwa ibu bukan orang yang harus menanggung dosa almarhum. Kami ingin meminta maaf atas semua kata-kata kasar dan kemarahan kami dulu." Lestari menghela napas menatap mereka satu persatu. Ia ingat betapa dulu mereka meneriakinya, menyalahkannya atas perbuatan Rudi. Namun, kini ia hanya ingin berdamai. "Saya sudah lama memaafkan. Saya paham kalian hanya memperjuangkan hak kalian. Sekarang saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak-anak saya dengan cara yang benar." Pak Hendra tersenyum lega. "Terima kasih, Bu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu telah membantu menghidupkan kembali perusahaan. Banyak dari kami yang kini sudah mendapatkan pekerjaan lagi berkat usaha Ibu." Lestari mengangguk. Ia memang bekerja keras untuk memperbaiki nama baik keluarga dan membantu perusahaan agar bisa berdiri kembali. Ia tidak ingin mewariskan aib kepada anak-anaknya. Setahun penuh perjuangan telah membuahkan hasil. Lestari kini memiliki usaha catering kecil-kecilan yang mulai berkembang. Dengan keuntungan yang ia dapat, ia bisa menyekolahkan Dani dan Sari dengan baik. Dani yang kini telah lulus SMA berhasil mendapatkan beasiswa di universitas ternama. "Aku ingin belajar ekonomi dan bisnis, Bu. Aku ingin jadi pengusaha yang jujur." Sari juga tak kalah bersemangat. "Aku mau jadi dokter, supaya bisa membantu orang lain." Lestari merasa haru. Ia tahu bahwa masa depan anak-anaknya tidak akan mudah, tetapi ia yakin mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang lebih baik daripada ayah mereka. Saat malam tiba, mereka duduk di teras rumah, menatap langit yang diterangi cahaya bulan. "Bu, kalau ayah masih ada, apa dia akan bangga pada kita?" tanya Sari tiba-tiba. Lestari terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. "Mungkin ayah tidak sempat menebus kesalahannya, tapi kita bisa menebusnya dengan cara hidup yang lebih baik. Itu yang paling penting." Dani menggenggam tangan ibunya. "Terima kasih, Bu, sudah mengajarkan kami untuk selalu jujur dan kuat." Lestari menatap mereka penuh kasih. Harta bisa hilang, tapi kejujuran dan ketulusan akan selalu bertahan. Itu pelajaran paling berharga dalam hidup ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Lestari merasa benar-benar damai. Masa lalu memang menyakitkan, tetapi ia telah menemukan jalannya sendiri. Jalan yang penuh cahaya bersama anak-anaknya yang ia cintai. Dan di hari kemenangan ini, Lestari tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta atau kemewahan, tetapi dari hati yang bersih dan masa depan yang penuh harapan.